Setelah menempuh penerbangan sekitar 1 jam 35 menit, akhirnya kami tiba juga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Sesuai jadwal penerbangan, kami harus transit 18 jam di Jakarta. Jadi kami putuskan untuk menginap sebentar di Tanjung Priok sebelum melanjutkan penerbangan ke Makassar pada dini hari besok pukul 4. Bergaya anak ni. Ya. Sini Kak. Kata. Nah. Oke, sahabat Army, sekarang Bang Army bersama keluarga sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ini mau ke Tanjung Priok dulu karena pesawatnya mau berangkat subuh jam 4. Jadi kita istirahat transit di Tanjung Priok di Kesatuan Lama Bang Army, sekalian reunian sama kawan-kawan di sana. Kami sengaja memilih untuk transit ke Tanjung Priok, mengingat di sana dulunya kami tinggal sewaktu masih berdinas di Jakarta. Jadi hitung-hitung sambil reunian bersama rekan dan sahabat yang masih berdinas di sana, sekalian bernostalgia dengan kenangan-kenangan manis selama bertugas di tempat tersebut. Sembari menunggu taksi pesanan kami datang, kami menyempatkan waktu bermain bersama anak-anak di sekitar bandara, sambil berselfie ria. Hitung-hitung sebagai kenang-kenangan saat di Bandara Jakarta. Setelah taksi pesanan kami datang, kami segera menuju ke Tanjung Priok. Ini adalah sekilas perjalanan kami dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Tanjung Priok. Sepanjang perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Tanjung Priok, kita bisa menikmati keindahan kota Jakarta, apalagi ketika berada di atas tol. Hamparan kota Jakarta yang begitu luas dengan berbagai bentuk bangunan yang besar dan megah, sangat jelas terlihat. Hal ini sekejap mengusik kembali kenangan sewaktu masih berdinas di kota ini. Maklum semenjak pindah tugas ke Kalimantan Barat pada awal 2017 lalu, ini adalah pertama kalinya saya menginjakkan kaki lagi di kota Jakarta. Setelah beberapa saat, akhirnya kami tiba juga di Tanjung Priok, dan segera menuju ke asrama Arhanud 6 untuk menginap di rumah salah satu sahabat, sekaligus reunian bersama para sahabat lainnya yang masih berdinas di sana. Saat tiba di asrama Arhanud 6, kami menyempatkan waktu untuk sekedar berfoto di depan rumah dinas yang dulunya kami tempati saat masih berdinas di satuan ini. Di sini saya merasa seperti pulang ke rumah. Karena disinilah tempat pertama kali saya berdinas setelah lulus pendidikan kecabangan Artileri Pertahanan Udara TNI AD di Pusdik Arhanud Malang. Dan 10 tahun berdinas di tempat ini, tentunya banyak sekali kenangan dengan berbagai suka dukanya, yang saya rasakan di tempat ini. Karena itu, meski hanya transit beberapa saat, saya memilih untuk mampir dan menginap di tempat ini, walaupun hanya semalam. Setelah selesai berfoto, saya langsung pergi ke tempat di mana biasanya kami bersantai bersama kawan. Dan inilah momen saat kami bertemu beberapa sahabat setelah lama tidak bertemu dan ternyata sebagian dari mereka juga sudah ada yang pindah tugas. Mampir di Satuan Lama. Reunian dengan kawan-kawan di sini. Sudah 5 tahun baru mati Musa. Nggak ada dia ya. Kalau ada mati Musa Bang. Ini meja bundar kami nih. Tempat hiburan dulu masih ada nih. Ini bapak ini orang Kalimantan tapi sudah lupa pulang. Ini reunian dengan Bapak Danton. Bang ini enggak ada Bang Manurung kan? Kalau ada itulah kabur dia, takut dia tahu saya datang dia.
Mas Adi udah pindah kah? Belum. Bang Arab masih. Pak Arab. Pak Yosef udah pindah. Meski hanya berlangsung singkat, pertemuan kami seperti biasa ketika itu, selalu dihiasi dengan canda tawa. Setelah selesai berbincang-bincang dengan kawan-kawan, saya mengajak anak-anak berkeliling, sambil melihat suasana sore hari di asrama. Suasana di asrama pun ternyata sudah banyak berubah. Sudah ada taman bermain yang bisa dimanfaatkan oleh anggota dan keluarga untuk sekedar bersantai di sore hari, juga sebagai wahana bermain bagi anak-anak anggota yang ada di asrama. Apa? Bagi si bungsu alias si Kribo, ini adalah kali pertama dia menginjakkan kaki di asrama ini. Sedangkan bagi si Sulung, ini adalah kesekian kalinya dia menginjakkan kaki di asrama ini. Terakhir kalinya ketika dia masih berusia 3 tahun, sebelum kami pindah ke Kalimantan. Jadi momen ini dia manfaatkan buat bermain bersama teman-temannya dulu, ketika masih tinggal di asrama ini, meski sebagian dari mereka sudah tidak ingat lagi. Bukan kambing, itu rusa. Malam harinya kami manfaatkan waktu untuk jalan-jalan menikmati suasana malam di Tanjung Priok, khusus di wilayah Jalan Bugis dan sekitarnya untuk sekedar membeli jajanan, sekalian mampir ke tempat kawan-kawan yang biasanya dulu saya bersantai bersama mereka. Ya ada mainan sama aku lah. Aduh. Oh iya rambutan. Jangan terlalu jauh ya. Sop kambing. Seperti inilah suasana malam hari di Jalan Bugis dan sekitarnya. Suasana tampak ramai baik kendaraan yang hilir mudik, maupun pedagang yang menjajakan dagangannya hampir di sepanjang tepian jalan yang kami lewati. Oh iya itu, mau itu kan? Di sini kami sempatkan waktu untuk mampir sebentar di salah satu warung di pinggir jalan, untuk bertemu kawan lama. Sengaja saya tidak memberikan kabar kedatangan saya ke Jakarta, untuk memberikan kejutan kepada kawan saya yang satu ini. Makin sukses saja. Nah, transit aja. Kebetulan pulang kampung kan kurang sehat kan? Mau bawa anak lah. Dulu udah sekarang tapi ini om. Oh, ini halo sahabat Armi, ini Bang Armi lagi jalan-jalan di Jakarta ini. Temu kawan lama, teman seperjuangan. Hubungan kami sangat dekat meskipun kami bukan saudara, bukan satu suku, bahkan kami beda agama. Namun bagi kami, persahabatan adalah suatu hubungan yang tidak pernah membedakan apapun. Tapi justru perbedaan itu yang membuat kami semakin akrab dan dekat. Disinilah dulu kami dan kawan-kawan lainnya menghabiskan waktu saat tidak ada kegiatan, walaupun hanya sekedar ngopi dan ngobrol santai, sambil berkeluh kesah suka duka kehidupan kami masing-masing. Kakak.
Adek. Makasih. Dapat susu dari Om. Oke saya, aku jalan loh. Masih gimana nih? Jimin. Enak gimana nih? Masih di asrama lah. Iya, Hampir di asrama. Masih banyak kawan. Baru nyampe tadi. Masih lama kan? Mana? Subuh udah berangkat lagi saya. Transit aja. Transit terus balik lagi ke sono. Dari Kalimantan, Jakarta, baru Makassar, baru Sulawesi, Manado. Neng orang tua dulu sakit. Ya. Ya. Setelah ngobrol beberapa saat, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Karena cuaca saat itu tampak seperti mau hujan, jadi kami tidak bisa berlama-lama, karena takut kehujanan di jalan. Selanjutnya kami mampir lagi di salah satu tempat yang menjual bensin eceran, namun bukan untuk membeli bensin, tapi mau melihat tempat yang dulunya saya gunakan untuk menjual bensin eceran. Di mana ketika saya pindah ke Kalimantan, tempat ini saya serahkan ke salah satu sahabat untuk diteruskan agar tetap berjalan. Karena jika ditutup, saya kasihan dengan keluarga yang sudah lama saya percayakan untuk mengelola usaha kecil tersebut. Sebab hasil dari usaha tersebut sangat berarti untuk menambah kebutuhan perekonomian mereka. Dan saya sangat tahu hal itu. Iya. Kotor. Oh, nggak apa-apa. Kan sekarang kan lagi ini. Musimnya. Mana sini yang jaga siapa? Enggak, yang satu? Anakku. Dibilang sudah kerja. Sudah kerja. Di Oda sudah kerja. Kerja di mana mereka? Dibilang kerja di mana? Meski tempat ini kecil dan sederhana, namun sudah banyak membantu perekonomian, baik perekonomian saya pribadi ketika saya masih bertugas di Jakarta, maupun orang-orang yang saya percayakan untuk membantu mengelolanya. Dari tempat usaha kecil ini, akhirnya salah satu dari ketiga anak dari ibu ini, saat itu akhirnya bisa menebus ijazahnya yang ditahan pihak sekolah, karena masih ada tunggakan dari upah yang ia peroleh saat bekerja di sini. Selain itu dari usaha kecil ini pula, bisa membantu kedua anak lainnya dari ibu ini, yang saat itu masih bekerja di sini juga, untuk bisa mendapatkan penghasilan, sehingga mereka bisa melanjutkan sekolahnya hingga tamat. Dan puji Tuhan, sekarang mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Dan hal ini memberikan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya pribadi sebagai pemilik usaha ini ketika itu. Karena setidaknya melalui usaha kecil ini, kita bisa membantu meringankan beban orang lain, dan jauh lebih penting dari itu adalah kita sudah bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Jadi tempat ini memiliki kesan tersendiri bagi saya, karena itu, tempat ini yang menjadi salah satu tempat yang harus saya kunjungi saat saya bisa ke Jakarta lagi. Dan kebetulan saat ini saya bisa transit ke Jakarta, jadi saya putuskan untuk bisa datang ke tempat ini, walaupun hanya sebentar saja. Oke, halo sahabat Army, ini tempat Bang Andre dulu jualan nih, jualan bensin. Nih, jangan dulu nih, udah lama ini. Pas pindah sudah di kawan yang ini, yang ngatur, yang ngurus. Nih, reunian aja kita ini, sudah lama tidak jumpa. Udah mutar aja, Bu. Jadi kali ganti ya, Pak Saripudin kan? Itulah Kalimantan dia. Udah dua, Bu. Berarti Gilang udah kerja. Cuma tiga-tiga udah kerja semua, Bu ya? Masih Gusti yang masih belum tetap. Oh. Gusti kan yang nomor 2 kan? Iya. Setelah beberapa saat berbincang-bincang,
kami pun melanjutkan perjalanan kami, dan kami memutuskan untuk segera kembali ke asrama karena cuaca tidak bersahabat. Ada Bu, saya mau lanjut dulu. Nanti saya mungkin malam dah hujan main ke sini lagi. Tapi antar mereka pulang dulu. Nah, saya udah tahu. Dalam perjalanan kembali ke asrama, kami mampir sebentar ke warung nasi kuning Cakalang khas Manado, untuk membeli bekal sarapan pagi sebelum subuh nanti melanjutkan perjalanan kami menuju kota Manado. Sana. Kita beli nasi kuning Cakalang. Om, ada nasi kuning masih ada? Bungkus berapa ya? Satu bungkus komplit satu. Oke, halo sahabat Army, kita mampir dulu di nasi kuning Cakalang. Sering banget masih di Jakarta. Di tempat ini biasanya kami makan saat masih di Jakarta. Selain rasanya enak, juga sebagai pengobat rindu apabila rindu akan kampung halaman. Maklum selama berdinas 10 tahun di Jakarta hingga pindah tugas ke Kalimantan, saya pun baru sekali pulang ke Manado, tepatnya pada Maret 2014 lalu, itu pun karena almarhum bapak sakit keras dan itu menjadi pertemuan terakhir kami. Dan pulang kampung kali ini adalah yang kedua kalinya setelah tahun 2014 itu. Selesai membeli nasi kuning Cakalang khas Manado, kami segera melanjutkan perjalanan kembali ke asrama. Saat dalam perjalanan pulang, si kakak minta diberikan ayam goreng ketika melihat ada yang menjual ayam goreng di pinggir jalan. Katanya untuk dimakan bersama teman-teman di rumah tempat kami menginap. Jadi kami harus mampir lagi untuk membeli ayam goreng. Lagi apa? Lagi apa? Oi. Ini di mana ini? Di mana ini tempatnya ini? Jakarta. Tanjung Priok. Tanjung Priok. Selesai membeli ayam goreng, kami segera melanjutkan perjalanan pulang ke asrama. Saat tiba di asrama, ternyata sudah ada beberapa teman satu angkatan atau yang biasa kami sebut satu leting, menunggu di rumah tempat kami menginap, yang kebetulan adalah satu leting saya juga. Momen tersebut kami manfaatkan untuk reunian satu leting. Maklum kami sudah sangat jarang berkumpul seperti zaman dulu ketika masih bujangan atau dalam istilah kami masih bintara remaja. Seiring waktu berjalan, kami semua sudah memiliki keluarga dan sudah sibuk mengurusi kehidupan keluarga masing-masing, jadi untuk bisa berkumpul seperti dulu, sudah sangat jarang, apalagi di antara kami pun sudah banyak yang pindah tugas, termasuk saya. Jadi momen ini kami manfaatkan untuk santai bersama sambil berbincang-bincang, mengenang masa-masa remaja dulu, serta mengenang ulah beberapa orang di antara kami satu leting yang mengakibatkan kami sering dihukum oleh senior, sewaktu masih sama-sama tinggal di barak remaja. Dan hal itu sontak mengundang gelak tawa kami semua yang ada di situ. Meski ketika itu kami merasa marah dan kesal dengan ulah yang bersangkutan, yang menyebabkan kami dihukum bersama-sama sebagai wujud jiwa korsa satu leting, tapi hal itu akan menjadi kenangan dan akan terasa sangat lucu dan membuat kami tertawa terbahak-bahak ketika diceritakan kembali pada momen-momen seperti ini.
Sampai di sini dulu video review perjalanan kami untuk pulang kampung ke Manado. Untuk video review perjalanan kami dari Jakarta ke Manado, akan kami sajikan pada episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik gambar lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami. Terima kasih.